Orang Cina dapat berdagang di kampung Melayu, tetapi orang Melayu belum tentu bisa berdagang di kawasan orang Cina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Koharis, channel berbagi info dan bisnis. Oke guys, balik lagi di channel aku ya. Thank you banget yang udah ngikutin kita dari bab 1 sampai bab 5 ini. Tentu saja membaca buku ini bukan perkara yang gampang. Buktinya banyak teman-teman kita yang malas baca buku. Karenanya aku hadir di sini buat bacain buku teman-teman yang malas baca buku. Oke? Sip. Kita akan masuk ke bab 5 di buku ini dengan subtitle Prinsip Bisnis Orang Cina. Nah, orang Cina dapat berdagang di kampung Melayu, tetapi orang Melayu belum tentu bisa berdagang di kawasan orang Cina. Benarkah orang Cina dilahirkan untuk berdagang? Pertanyaan ini muncul karena orang Cina sering dikatakan sebagai golongan yang pandai berdagang. Seolah-olah bakat berdagang ini diperolehnya secara otomatis. Malahan orang Cina dikatakan sangat andal berdagang. Mereka bisa berdagang di mana saja termasuk di kawasan yang paling tidak produktif. Oleh karena itu, barangkali kita pernah mendengar ungkapan, orang Cina bisa berdagang di kampung Melayu, tetapi orang Melayu belum tentu bisa berdagang di kawasan orang Cina. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Cina senang berdagang. Orang Cina senang berdagang karena itu merupakan cara yang paling tepat untuk menjadi kaya. Tidak ada orang yang menjadi kaya dengan mendapat gaji, kecuali bekerja sendiri atau menang lotre. Masih ada lotre di tempat kamu? Tempatmu masih ada, namanya togel. Togel. Orang Cina cenderung menggeluti perdagangan karena hal itu adalah cara untuk meningkatkan status sosial dan kedudukannya dalam masyarakat. Minat dan kecenderungan itu tidak ada kaitannya dengan genetis atau faktor keturunan, ataupun bakat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, sebaliknya, ada beberapa faktor lain yang dominan dalam membentuk minat, sikap, keterampilan, dan keberhasilan dagang orang-orang Cina. Di antaranya adalah lingkungan sekitar, persaingan, kepercayaan, dan tuntutan hidup. Begitu juga dengan tekanan dan survival, harus mempertahankan hidup. Yang ini turut memberikan kontribusi atas keberhasilan orang Cina dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Meskipun begitu, terdapat beberapa petuah dagang yang menjadi dasar keberhasilan dan keterampilan orang Cina dalam kegiatan perdagangan. Sebelum kita membahas petuah itu, ada baiknya jika kita tinjau terlebih dahulu beberapa kriteria yang harus ada pada seorang pedagang. Prinsip-prinsip ini selalu digunakan oleh orang Cina untuk menilai kewibawaan seseorang pedagang. Tanpa prinsip ini, seseorang tidak mungkin berhasil dalam kegiatan perdagangan, karir, dan usaha apapun yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dijadikan panduan oleh orang Cina untuk memajukan kegiatan perdagangan mereka. Pedagang harus bisa membedakan antara urusan pribadi dan kegiatan perdagangan. Keduanya tidak boleh dicampur adukan. Oke. Prinsip yang pertama, agresif. Dalam kegiatan perdagangan, tidak ada konsep kompromi dan tenggang rasa, terutama jika berkenaan dengan kualitas barang, berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Pedagang harus bisa membedakan antara urusan pribadi dan kegiatan perdagangan. Keduanya tidak boleh dicampur aduk. Tenggang rasa boleh saja, tetapi bukan dalam hal yang bersifat prinsip. Orang Cina menggunakan kegiatan tawar-menawar sebagai cara untuk memikat pelanggan. Namun, proses yang dilakukan itu jangan sampai merugikan dari
kegiatan berdagang itu. Pedagang harus bersikap tegas dalam mengurus keuangannya. Hasil keuntungan harus digunakan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan lagi. Uang harus jadi uang, bukannya menimbun utang dan beban. Oke, prinsip yang kedua, jangan melepaskan peluang. Sekali terlepas, sulit untuk merebutnya kembali. Peluang hanya datang sekali. Pedagang harus cepat bertindak. Lebih lama menunggu, lebih banyak waktu yang terbuang. Waktu adalah uang, dan melepaskannya berarti membuang keuntungan serta menolak kekayaan. Orang Cina suka bekerja cepat. Mereka tidak suka membuang-buang waktu. Apabila bekerja, mereka akan mencurahkan seluruh pikiran untuk mensukseskannya. Oleh sebab itu, orang Cina bergerak maju dengan pesat, kerja cepat, dan kemampuan meningkat. Lebih cepat seseorang bertindak, lebih maju perdagangannya. Prinsip selanjutnya, berani mengambil resiko. Dalam memulai usaha, kita harus berani mengambil resiko, teman. Rugi, gagal, bahkan bangkrut. Berdagang memang suatu kegiatan yang penuh dengan resiko. Tidak ada jaminan pasti, tidak ada jaminan pasti mendatangkan keuntungan dalam perdagangan itu. Oleh karena itu, setiap kegiatan perdagangan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sambil lalu. Orang yang berani harus berani mencoba, membuka, dan memajukan kegiatan perdagangannya. Musuh utama para pedagang adalah takut bersaing, enggan mencari bisnis baru, dan takut menghadapi kegagalan. Dengan memegang prinsip biar kalah tetapi jangan gagal. Prinsip selanjutnya, tahan banting. Berdagang menuntut pengorbanan yang banyak, seperti waktu, tenaga, uang. Ada kalanya pedagang terpaksa mengorbankan waktu bersama keluarga dan terpaksa bekerja siang malam untuk memantapkan kegiatan perdagangannya. Mengurus perdagangan memerlukan orang yang mempunyai stamina yang kuat. Selain itu, mereka juga harus mempunyai mental dan jiwa yang kukuh untuk menghadapi bentuk tekanan apapun. Bagi orang Cina, untuk berhasil, seseorang harus mengalami rasa sakit, kesusahan, dan juga penderitaan terlebih dahulu. Bagi orang Cina, untuk berhasil seseorang harus mengalami rasa sakit, kesusahan, dan juga penderitaan terlebih dahulu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Harus dijadikan dasar guna membangun perdagangan yang bertahan dalam waktu yang panjang. Pedagang harus bersikap terbuka dan berlapang dada jika berhadapan dengan situasi yang sulit. Setelah itu, barulah ia bisa mencari jalan keluar. Nah, selanjutnya, prinsip selanjutnya, ini yang keberapa tadi ya? Jangan menyerah pada nasib. Orang Cina, sebagaimana juga masyarakat lain, percaya terhadap adanya takdir. Tetapi mereka tidak mudah menyerah kepada nasib. Mereka akan berusaha mengubah dan mengatasi nasib yang tidak baik. Orang Cina percaya hidup seumpama roda, sebentar di atas dan ada kalanya di bawah. Jatuh bangun dan untung rugi adalah hal yang biasa. Pedagang harus bersikap terbuka dan berlapang dada jika berhadapan dengan situasi yang sulit. Dengan demikian, barulah mereka bisa mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya, dan yang harus dilakukan pedagang adalah berpandangan jauh. Dengan melihat jauh ke depan dan melalui masalah yang dihadapi, seseorang bisa memandang secara positif. Oke, lanjut teman-teman. Prinsip selanjutnya adalah semangat berjuang. Pedagang adalah fighter, petarung, dan survivor. Bahasa Inggrisnya. Orang yang tangguh bertahan hidup. Maaf bahasa Inggrisnya belepotan ya. Pedagang harus memiliki semangat dan motivasi yang tidak kunjung padam. Mereka harus selalu bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Keuntungan dan keberhasilan dalam usaha dagang harus membuat mereka lebih bersemangat agar bekerja lebih keras lagi. Keuntungan tidak seharusnya membuat mereka terlena. Sebagai pejuang,
pedagang harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga dalam mengatur kegiatan perdagangan. Perdagangan ibarat perjuangan yang menuntut pengorbanan. Kalah menang dalam perjuangan itu banyak bergantung kepada strategi yang diatur oleh pemimpinnya. Hal ini perlu diaplikasikan oleh para pedagang jika ingin melihat perdagangannya terus maju. Nih, catatan penting teman-teman. Sekedar pintar berdagang tidak memberikan hasil yang maksimal, tapi harus didukung dengan sikap agresif, berani, tahan banting, semangat, dan rela berjuang untuk merebut segala peluang yang ada. Gitu. Nah, keenam prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perdagangan. Sekedar pintar berdagang tidak bisa memberikan hasil yang maksimal, ya harus didukung dengan sifat agresif, berani, tahan banting, semangat, dan rela berjuang untuk merebut segala peluang yang ada. Dalam berdagang perlu berhati-hati, ya. Dalam berdagang perlu berhati-hati pada setiap keadaan. Ada pepatah Cina yang mengatakan, jika tidak dicoba, sampai kapanpun seseorang tidak akan tahu apa yang akan dihadapinya nanti. Pedagang harus berjiwa besar dan jangan terlalu memikirkan akibat yang ditimbulkan dari semua tingkah lakunya. Pedagang harus percaya dan yakin dengan tindakan serta keputusannya. Keraguan hanya akan menimbulkan perasaan khawatir yang berlebihan. Pedagang yang khawatir berlebihan akan kalah. Hal tersebut tidak berarti pedagang harus bertindak sesuka hati dan tanpa mengindahkan apa saja. Perbuatan ini dapat menyulitkan diri sendiri. Jadi sebenarnya setiap tindakan harus direncanakan secara teliti dan penuh strategi. Kaji semua aspek sebelum bertindak. Setelah itu jangan berpaling ke belakang lagi. Terus maju, bergerak, dan berjuang hingga mencapai kemenangan, biarpun kadangkala kita akan kalah berkali-kali. Oke guys, itu tadi udah aku bacain bab 5 dari buku Rahasia Bisnis Orang Cina. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di bab 6. Mau bahas apa kita di bab 6? Di buku ini akan aku bacain, akan kita bedah tentang budaya bisnis orang Cina. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you sudah nonton video aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.